Selamat malam. Nah, ini buat teman-teman dan rekan-rekan, kenapa saya sering berpesan agar tidak mudah terpengaruh dengan entry-nya siapapun. Nah, ini teman-teman wajib pahami, yang mana teman-teman nggak tahu pada titik entry di time frame berapa yang teman-teman ikuti. Nah, maka saya sering menuntut teman-teman untuk selalu membuka time frame-nya daily terlebih dahulu sebelum melakukan trading. Ini agar bisa melihat jarak jauh ataupun santai ya. Santai dalam artian itu kita mencari entry yang nyaman. Entry yang nyaman itu seperti apa? Nah, contohnya kita entry sekarang, akan tetapi kita akan tinggal dalam tempo 1 jam ataupun 2 jam, mungkin lebih dari 4 jam, contohnya seperti itu. Yang mana apabila terbawa floating, kita bisa menghitungnya, akan dibawa ke sini, maka masih nyaman. Nah, ini yang kita cari. Walaupun di floating, akan tetapi untuk resiko lossnya kecil. Nah, selanjutnya untuk trading ini jangan dijadikan pedoman bahwa dengan modal besar trading akan menjamin kita kaya. Bukan seperti itu. Trading ini jadikan usaha tambahan, yang mana untuk menambah penghasilan gitu. Jadi bukan untuk mempercepat kekayaan, itu bukan. Ambil secukupnya saja. Walaupun kita entry di daily, weekly ataupun H4, jika dirasa sudah cukup, sudah gitu. Ingin istirahat, lanjut besok. Nah, ini contoh. Selanjutnya mungkin teman-teman perlu pahami juga apabila trading pada hari Sabtu dan Minggu ya. Hari Sabtu dan Minggu ini kan secara logika aja ya, secara logika gampangnya ataupun mudahnya saja, itu hampir seluruh dunia itu bank kan tutup ya. Jadi maka pergerakan market juga akan ngefek ke pergerakan market. Nah, ini kan bagian dari program yang ada dalam sistem ini. Nah, saat terjadi libur, maka sistem yang ada di market juga berpengaruh. Mau disetting seperti apa kecepatannya gitu. Nah, ini contoh untuk membedakan pergerakan hari libur dengan hari biasa. Nah, jadi contoh ini bisa kita lihat di sini dalam 2 hari ini pergerakannya seperti apa gitu ya, dalam time frame-nya daily. Nah, maka saya selalu memberikan tanda pada time frame-nya daily dengan garis satu ini kan agar mudah dilihat pergerakannya sejauh mana. Selanjutnya memvalidkannya seperti apa. Ini kan teknik-teknik yang saya berikan pada teman-teman agar mudah dipelajari. Seperti filosofi ataupun yang saya gambarkan pada kecepatan leap ya, kecepatan eskalator. Nah, ini bagian penting yang perlu kita pelajari, yang mana apabila kita bisa memvalidkan, maka entry-nya ini akan nyaman ya, dimana tingkat validnya sell ataupun validnya B seperti ini, dimana boleh B, dimana boleh sell. Inilah yang membedakan time frame. Selanjutnya, kenapa pergerakan ini berbeda jauh dengan hari biasa gitu ya. Ini karena contoh mudahnya saja, bank-bank pada tutup kan. Misalkan toko ya, toko-toko besar pada tutup, yang buka ini hanya toko-toko kecil gitu. Nah, ini cara mudahnya. Nah, selanjutnya entry pada time frame besar mempunyai tingkat kenyamanan yang berbeda dengan scalpingan tentunya ya. Entry di M5, M15 ini sangat jauh berbeda. Nah, contoh kita mau mencari entry pada pairnya kripto. Ini kan non-stop ya, kripto ini non-stop, nggak ada liburnya ini. Nah, ini tutupnya, close-nya besok pagi jam 7 Nah, ini berarti apabila kita mencari entry di sini, entry batu ini ya, targetnya adalah di sini ya, MA510 sini. Selanjutnya mengacu pada time frame daily, maka besok pagi ini akan berakhir di weekly. Nah, contoh kita akan memberikan mappingan target ya, target kenaikan kita akan berikan contoh misal ke sini. Nah, ini contoh-contoh mudah yang
saya katakan entry itu tidak perlu buru-buru, karena candle ini nggak akan loncat, santai mencari entry, santai menganalisa, yakinkan maka nanti entry-nya akan mengikuti analisa, yakin analisa maka akan yakin entry. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita tinggal cek pada time frame-nya weekly gitu. Nah, apabila di weekly kita bisa cermatin di sini, kita akan perbesar dulu ini mapping-nya. Nah, trading santai yang kita cari adalah point entry. Kita memakai indikator BBMA. Nah, pakai secukupnya, contoh, nggak ada tambahan sama sekali. Dimana boleh entry buy? Nah, itu kan, ini tren dalam kenaikan, dimana boleh entry buy. Nah, contoh entry buy di sini, valid nggak ini? Tidak melepasi MA5 10 mid BB, valid. 1 2 minggu jalan. Nah, selanjutnya kita akan mencari setupnya dari atas, ini time frame besar. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, kayak shadow ini misalkan susah, ini bodinya saja yang di mappingnya, ambil bodinya bahwa body itu adalah MHV gitu, tapi kan belum valid ya. Gimana cara memvalidkannya itu? Nah, ini mapping bodinya, nggak perlu shadownya, anggap ini kan hanya untuk mengetahui harga ya pernah sampai ke situ, saya itu hanya gitu aja. Nah, ini yang kita wajib pahami adalah ini teman-teman ya. Jadi biar tradingnya nanti santai, ini MHV udah bisa disebut MHV, akan tetapi tingkat kevalitannya yang belum kita cari itu ya. Ini kan momentum re-entry, mencoba naik lagi. Nah, ini kan ambil re-entry. Nah, ini kan MHV yang ini tuh belum valid gitu ya. Nah, cara memvalidkannya seperti apa? Ini apabila candlestick arah ini MA5 10 ini jika belum di break, maknanya kan belum ada candlestick arah, maknanya di sini belum ada setup sell. Nah, selanjutnya ini baru sentuh di sini kan re-entry. Apabila tidak mampu melewati MA5 10, top BB mananya valid MHV. Nah, maka untuk memvalidkan ini time frame-nya weekly, wajib paham ya time frame-nya. Close-nya masih besok pagi. Apabila besok pagi tidak close di atas ataupun tidak breakout MA5 10, mananya ini bisa dikatakan valid. Jadi bisa diberikan garis ini, dimana nanti boleh entry sell. Ini time frame besar, otomatis nanti time frame kecilnya akan mengikuti teman-teman. Nah, ini wajib paham ya. Jadi ini apabila ingin mencari sell, lebih baiknya itu menunggu besok pagi. Paham mungkin ya sampai sini. Ini time frame besar, caranya seperti itu. Inilah yang membedakan kesabaran seperti yang saya ajarkan. Paham time frame besar, maka akan paham nantinya di mana kita akan entry nyaman gitu. Nah, setelah di mapping seperti itu, yang kita tunggu adalah besok pagi mampu nggak itu MA5 10 di breakout. Apabila nggak di breakout, maknanya bisa valid valid untuk entry sell. Nah, selanjutnya jika dilihat pada time frame-nya daily, ini berada di zonanya mahi. Selanjutnya apabila dicari pada setupnya H4, nah apa yang berlaku di H4 sini ya, nah, kita tinggal memvalidkan di mana boleh validnya entry sell. H4 di mana validnya ini boleh di mapping gitu ya, yang mana memvalidkan MA5 10 top BB tidak di breakout. Nah, ini boleh diberi tanda seperti ini. Ini kan valid nih ya, MA5 10 nggak mampu di breakout, berikan tanda seperti ini. Nah, ini yang kita tunggu untuk entry sell gitu. Akan tetapi akan valid menunggu besok pagi. Nah, inilah tingkat kesabaran. Apabila dilihat dari bawah jelas ya, kenaikan breakout mid BB dan MA50, maknanya candlestick arah kukuh B. Nah, makanya wajib dipantau. Jadi teman-teman tuh nggak perlu yang namanya buru-buru entry terus melihat saya mapping di mana. Itu ini zona pantau ya. Nah, teman-teman paham ya, zona pantau yang mana kita akan menunggu apabila valid. Apabila nggak valid jangan diambil. Nah, ini contoh mudah ini agar teman-teman nggak salah paham ya. Takutnya nih salah paham, saya bilang menunggu sell, tahu-tahu udah di sell. Saya mencari B, nanti belum waktunya B sudah di B gitu. Jadi mappingan ini adalah area. Nah, seperti misalkan dilihat di bawah sini. Nah, ini kan valid. Nah, yang mana yang valid pasti akan terjadi teman-teman. Ini valid. Penurunan nggak sampai breakout MA5 10 low BB. Nah, ini tinggal
mapping entry, udah ini profitnya. Walaupun ini tadi sempat di bawah floating ke bawah kan hanya shadow ya, selama body nggak breakout ini tuh masih valid gitu. Nah jadi open market tadi pagi pun misalkan di bear pun tuh ya ke bawah floating akan tetapi profit ya. Inilah time frame yang membedakan tingkat kenyamanan gitu. Time frame besar ini floatingnya juga beresikonya lumayan besar gitu, akan tapi apabila udah valid maka ketenangannya orang ini udah valid maka entry-nya juga tenang, kurang lebihnya itu seperti itu. Tidak perlu buru-buru, validkan setupnya. Nah ini kan nyari entry di H1 itu kan ya, walaupun analisanya dari weekly minimal entry itu H4 H1, maka apa yang menjadikan di sini valid maka ikuti gitu ya. Entry nggak perlu buru-buru, yang mana time frame besar dalam kenaikan maka penurunan membuat setup lengkap loh ya, sama ya, membuat setup setup lengkap maka untuk kenaikan. Contohnya karena apa, dailynya yang re-entry. Nah nanti boleh selnya di mana, kita lihat di time frame atasnya sampai di mana nanti boleh mengambil koreksi. Nah ini contoh-contoh mudah yang bisa dipelajari. Nah, belajar pelan-pelan. Selanjutnya tinggal mengatur margin. Habis entry pelajari, ini buka boleh, mau di time frame H4 mau mempelajari apa yang di mapping tadi jatuhnya di M15 itu apa, ini boleh dipelajari ya. Nah ini kan M15 ini untuk mencari entry-entry tambahan ya. Apabila teman-teman paham itu di situ entry di time frame besar, selanjutnya mencari entry tambahan itu ya di time frame kecil seperti ini gitu. M5, M15 nih dimana boleh entry maka di entry. Nah ketika dilihat di time frame besar maka entry-nya berlayar, itu seperti itu. Re-entry tambahan di time frame kecil itu. Maka ketika dilihat di time frame besar entry-nya banyak banget karena dia memvalidkannya dari time frame kecil. Nah di time frame kecil ini kan ada candlestick momentum B misalnya. Nah ini validnya di mana, re-entry ditambah 1 layer 2 layer. Nah, maka nanti kalau naik dia tambah lagi maka entry-nya BBMA itu banyak layer, itu seperti itu. Jadi nggak heran apabila melihat teknik BBMA itu entry-nya berlayar-layar gitu ya, karena mempunyai pedoman ataupun cara entry yang berbeda dari metode lainnya, indikator lainnya. Nah maka wajib menentukan ya buat teman-teman itu apa yang akan menjadi media trend. Nah selanjutnya tinggal di backtest, diuji seberapa akurasi, seberapa hasilnya. Jadi intinya itu nggak perlu buru-buru deh, pasti nantinya akan bisa kok perlahan-lahan. Jika resikonya besar di time frame besar maka lootnya yang dikurangi itu ya, lootnya dikurangin, marginnya disesuaikan itu, dimana yang benar-benar memberikan signal valid tes ya, tes entry di situ sesuai enggak gitu ya, sesuai enggak dengan basic-basicnya BBMA, yang mana apabila ada ekstrim akan sampai ke sini coba di backtest gitu ya. Apabila belum sampai di close enggak apa-apa, yang penting sudah perlu setidaknya mengetahui bahwa ternyata ini benar turun, akan tetapi enggak sabar sampai ini saya ambil secukupnya, itu boleh ya. Jadi yang penting kita bersyukur. Nah ini trading ini sebenarnya nggak ada yang sulit, menurut saya itu nggak ada yang sulit, cuman kesalahan yang terjadi itu teman-teman kan nggak yakin, nggak percaya diri, gampang terpengaruh ya, gampang terpengaruh. Terus entry-nya ini nggak konsisten di time frame, belum close candle apa sudah di entry, nggak menunggu valid gitu. Jadi sebenarnya validkan dulu mau di H4 H1 ini, kalau sudah valid sudah jalan gitu ya, valid close candle baru entry. Jadi yang mengkonfirmasi adalah menit dan detik ini. H4 yang nunggu close candlenya H4, entry H1 ya nunggu close candlenya H1 tuh kan. Jadi saat pergantian candle inilah yang mengkonfirmasi, bukan apa-apa ya. Nah, ini close candle baru naik, nggak bisa mau di ini tuh nggak bisa ya. Nah, dipotong sama kok ini nggak sabar ya, ini kan biar teman-teman nggak overtrade itu berusaha di sini lah ya, di H1 H4 ini. Nanti apabila terbawa floating apa itu teman-teman coba hitung.
Aku di bawah floating di sini sekian pip, nanti akan jadi pembelajaran tiap hari. Lama-lama pengalaman kita akan bertambah. Aku entry H1 di bawah floating kurang lebihnya 40-50 pip, itu jadi catatan ya. Terus entry H4 apabila di bawah floating berapa floatingnya itu di note saja, dicatat di buku kecil gitu, nantinya kedepannya akan mudah. Apalagi sekarang banyak yang bisa dipertanyakan ataupun tanya sama teman-teman yang sudah profit seperti apa kayak gitu tuh, bisa sharing-sharing. Kurang lebihnya itu seperti itu cara menghadapi market itu. Tidak perlu panik, tidak perlu panik. Cari setupnya apabila di bawah floating. Ini sebenarnya saya mau di bawah floating kemana gitu ya, maka nantinya kedepannya itu akan sangat santai. Jadi nggak perlu melihat entry-nya temen ini, lihat aja tingkat kevalitannya. H1 ini yang membuat valid ke atas apa, H4 ini yang membuat valid apa, kan ini nampak ya. Tingkat kevalitannya itu tidak mampu breakout EMA 5 10 top BB ataupun low BB. Nah, contohnya mudah itu seperti itu. Inilah yang akan dijadikan acuan baku, dimana kita akan mencari entry itu pada level-level yang mempunyai tingkat kevalidan tinggi. H4 inilah yang mempunyai kekuatan sangat besar, besar sekali H4 ini ya. Ini buat teman-teman ini uji coba ya, uji coba perlu dilakukan agar kedepannya trading ini semakin santai. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan dijadikan tambahan untuk perbandingan, yang mana wajib yakin dengan analisanya sendiri, yakin dengan entry-nya sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.